Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang sertifikasi dan akreditasi dengan mata kuliah pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Bujang Rahman MSI dan Dr. Siti Rahmasari SPD MPD. Dengan saya sendiri adalah Fitriana Sandra Dewi, NPM 2323012001 dan teman saya Usman Arhaki, NPM 2323012012. Oke. Berikut saya akan memulai materinya. Yang pertama adalah tentang sertifikasi. Sertifikasi guru adalah pendidik yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan diberikannya sertifikat pendidik. Program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Rasionalnya adalah kinerja guru akan baik apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilannya bagus. Apabila kinerja baik, maka kegiatan belajar mengajarnya juga baik. Kegiatan belajar mengajar yang baik diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Pemikiran inilah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi menurut Utari tahun 2020. Menurut Suyatno dalam Abu Bakar tahun 2016, tujuan dari sertifikasi diantaranya adalah satu, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas guru sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Dan keempat adalah meningkatkan profesionalitas guru. Manfaat dari sertifikasi diantaranya adalah yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Lalu melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang berkualitas dan tidak profesional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Mengapa? Karena hasil sertifikasi guru dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan besarnya imbalan yang pantas diberikan kepada masing-masing guru. Beberapa kebijakan pemerintah terkait sertifikasi guru di antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana undang-undang ini mengatur sebagai penyelenggara pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai sertifikasi guru. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang status, hak, kewajiban, dan pengembangan profesionalisme guru termasuk persyaratan sertifikasi. Dan yang ketiga yaitu program sertifikasi guru, diantaranya yaitu PPG dan uji kompetensi guru. Yang materi berikutnya yaitu akreditasi. Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian terhadap kelayakan program atau satuan pendidikan. Beberapa kebijakan pemerintah terkait akreditasi sekolah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini mengatur tentang akreditasi sekolah sebagai salah satu upaya untuk menjamin mutu pendidikan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan termasuk standar sarana dan prasarana, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dan pengelolaan. Lalu yang terakhir adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-SM). Lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia. Tujuan dari akreditasi diantaranya yang pertama adalah adanya status akreditasi suatu sekolah mempermudah Dinas Pendidikan untuk membina dan memonitoring sekolah-sekolah yang dianggap berkualitas
Yang kedua itu adanya status akreditasi suatu sekolah dapat diketahui tingkat kualitas sekolah tersebut baik dari segi sarana, prasarana maupun proses pembelajaran yang disampaikan. Ini menurut Khotimah tahun 2020. Sedangkan fungsi dari akreditasi yang pertama adalah pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan yaitu dasar bagi sekolah atau materi, pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah madrasah. Hal ini menurut Iskamto tahun 2022. Dari materi ini, kaitan antara sertifikasi guru dan akreditasi sekolah diantaranya yaitu sertifikasi guru dan akreditasi sekolah saling berkaitan erat. Guru yang bersertifikat akan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap hasil akreditasi sekolah. Sebaliknya, sekolah yang terakreditasi akan lebih mudah menarik guru-guru yang berkualitas karena mereka akan mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif untuk pengembangan profesionalisme. Dari materi akreditasi dan sertifikasi ini, kami mengambil studi kasus yang berkaitan tentang sertifikasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Ihman Al-Haki. Sertifikasi guru yang gagal. Anggaran besar, hasil kerdil. Itulah ironi pendidikan nasional. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang telah dijamin konstitusi ternyata tidak mampu membuat kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Anggaran besar telah dihabiskan, tapi kualitas pendidikan kita tetap jalan di tempat. Salah satu indikatornya ialah program sertifikasi guru yang dinilai gagal meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Hasil survei Bank Dunia tentang kegiatan belajar mengajar pada 2011 di beberapa negara termasuk Indonesia yang dirilis di Doha, Qatar, Kamis 15 November, menegaskan kegagalan program yang telah berlangsung selama 5 tahun itu. Hasil survei itu secara eksplisit menyimpulkan bahwa program sertifikasi guru tidak mengubah kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Penguasaan siswa terhadap materi dan pelaksanaan pembelajaran dengan pedagogi pun dilaporkan lemah. Sebab kemampuan siswa menguasai pelajaran setelah ada program sertifikasi masih sama dengan sebelum ada program tersebut. Memang terlalu dini untuk menyatakan program yang telah menghabiskan dana ratusan triliun rupiah itu sia-sia belaka. Fakta bahwa dengan program sertifikasi itu cukup meningkat sulit untuk diabaikan. Guru yang mengikuti program itu sedikit banyak juga mendapatkan tambahan penghasilan. Namun harus dicatat bahwa tujuan utama program sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Dengan tidak meningkatnya kualitas belajar mengajar di kelas, menjadi petunjuk bahwa sasaran program itu tidak tercapai. Adalah ironis, sebuah program nasional yang telah menghabiskan anggaran negara demikian masif itu ternyata tidak berdampak positif dalam sistem pendidikan nasional kita. Sulit untuk memahami bagaimana mungkin program yang telah diimplementasikan dalam 5 tahun terakhir dan diikuti oleh lebih dari 1 juta guru itu tidak mampu memperbaiki kualitas belajar mengajar di sekolah-sekolah kita. Di luar temuan Bank Dunia itu, berbagai laporan yang kerap muncul di media massa juga memperlihatkan bahwa program itu syarat penyelewengan. Khususnya yang terkait dengan penyaluran anggaran yang menjadi hak guru peserta di program sertifikasi. Berbagai kasus kecurangan saat penyaluran dana sertifikasi kerap dilaporkan, baik di level pemerintah daerah maupun di level guru itu sendiri. Kecenderungan yang telah dikeluhkan sejak beberapa tahun terakhir ini masih saja berlangsung. Karena itu, kita khawatir pelaksanaan program yang bertujuan mulia itu dalam praktiknya lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan dan menyejahterakan guru, kita khawatir program itu telah berakhir sebagai sumber pemborosan.
Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan evaluasi menyeluruh. Jika perlu, hentikan saja program itu. Jangan biarkan program itu menjadi inefisiensi baru. Selamat pagi. Dari tayangan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa terjadinya kegagalan program sertifikasi guru diantaranya adalah bahwa sertifikasi tersebut yang diterima oleh guru tidak digunakan untuk kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi guru itu sendiri. Kemudian, sertifikasi tersebut juga tidak berdampak terhadap kinerja guru. Kemudian, faktor yang menentukan juga adalah tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemberian sertifikasi guru tersebut. Dan yang terakhir adalah kemampuan kinerja guru yang masih rendah. Solusi yang mungkin dapat diterapkan atau yang kami tawarkan diantaranya adalah satu, bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pembuat regulasi dapat memberikan suatu aturan terkait monitoring dan evaluasi terhadap pemberian tunjangan profesi guru kepada guru, sehingga guru yang mendapatkan sertifikasi dapat bekerja secara profesional. Yang kedua adalah guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru harus bertanggung jawab atas sertifikasi yang didapat dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Silakan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.